Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 dari kelas D akan memaparkan hasil mengenai diskusi kami mengenai team based project, yang dimana informasi pertama yang akan kami sampaikan ialah pemaparan mengenai ketentuan, tujuan, serta pelaksanaan untuk ujian semester akhir atau UAS berbasis team based project menggunakan aplikasi eViews. Perkenalkan, nama saya Maria Angelika Pardede dengan NIM 253030303080. Rekan-rekan saya. Dan saya Stefani Tiara dengan NIM 253030303070 dan rekan saya. Saya Mega Kartina dengan NIM 253030303050. Dan saya Lydia Febriana Tambunan dengan NIM 253030303033. Dengan dosen pengampu mata kuliah Statistika 1 dengan Bapak Agus Satria Wibowo. Penjelasan mengenai judul penelitian yang dianalisis menggunakan aplikasi eViews meliputi latar belakang penelitian, variabel yang digunakan, serta tujuan analisis untuk menguji pengaruh variabel environmental, sosial, dan government terhadap firm value. Data sebelumnya belum berdistribusi normal, oleh sebab itu kelompok kami telah mengubah data melalui metode Turns-Cutting yang sebelumnya data tersebut berkisar sekitar 160, kini berubah menjadi 139. Baik, sekian dari opening video kami akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Saya akan menjelaskan cara untuk menguji deskriptif statistik dengan penjelasan nilai mean, min, dan max. Yang pertama, buka eViews, cari datanya, lalu buka di data yang tersedia di sini. Dan ini data yang telah diubah. Dan seperti ini tampilannya, ditekan next, lanjutnya lagi next, dan next lagi. Dan di sini ditekan saja finish. Nah, jika sudah tampilan seperti ini tinggal tekan yes. Oke, selanjutnya jika sudah menampilkan data seperti ini, maka kita harus memblok beberapa variabel. Ada environment, firm value, governance, dan juga social. Selanjutnya klik kanan, lalu open, lalu tekan as group. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, silakan ditekan view, lalu tekan deskriptif statistik dan common sample. Nah, tampilannya akan seperti ini yang menunjukkan data-data yang terdapat di sini. Seperti yang kita lihat, data yang tersedia di sini sekitar 139 di setiap datanya. Nah, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel environmental yang pertama ini memiliki nilai rata-rata atau mean-nya sekitar 0,392885 dengan nilai minimumnya sebesar 0,026000 dan maksimumnya sekitar 0,844000. Variabel sosial sendiri memiliki mean sebesar 0,816705 dengan nilai minimum 0,60400 dan maksimum sekitar 0,932000. Sedangkan variabel governance memiliki mean sebesar 0,122201 dengan nilai minimumnya min 0,936000 dan maksimumnya sekitar 2,227000. Sementara itu, firm value-nya sendiri memiliki mean sebesar 5,999324 dan minimumnya dengan 3,742000 dan maksimumnya sekitar 7,55700. Hasil ini menunjukkan adanya variasi data pada setiap variabel yang telah diteliti. Dilanjutkan untuk uji normalitas. Saya akan menjelaskan mengenai uji normalitasnya. Nah, pada bagian ini kan hasil dari uji punya Lydia sebelumnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut masuk ke dalam quick, lalu ke estimate equation, lalu di sini kita bisa mengetikkan firm value, lalu ketik C, lalu social, lalu environment, dan governance. Lalu dari sini kita bisa klik OK.
Lalu setelah keluar hasil dari ini belum adanya hasil dari uji normalitas itu sendiri. Uji normalitas itu sendiri kita bisa pencet ke view, lalu ke residual diagnostik, lalu ke histogram atau normality test. Nah, itu bagian sini bisa kita pencet. Lalu keluarlah hasil dari grafik atau diagram batang yang tertera di layar. Di sini menunjukkan bahwa nilai jar Queberanya itu sebesar 3,612121 dan probability-nya sebesar 0,164300, yang dimana berdasarkan hasil uji normalitas Quebera itu diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,164300, yang berarti nilai tersebut itu lebih besar dari nilai tingkat signifikansinya yang bernilai 0,05, yang berarti 0,1643 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual itu terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresinya telah terpenuhi. Selanjutnya, mengenai uji asumsi klasik. Saya Mega Kartina. Di sini saya akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multicall. Di sini kita klik view, kemudian Variance analysis, kemudian ini kita hapus, kemudian kita centang ini dan klik OK. kemudian di sini ini environmental terhadap firm value yang nilainya yaitu minus 0,268 environmental dan firm value. Hal ini itu menunjukkan bahwa peningkatan skor environmental cenderung diikuti oleh penurunan firm value. Namun hubungan tersebut itu relatif lemah. Kemudian kita lanjut ke sosial terhadap firm value, yang dimana nilainya itu minus 0,136. Ini artinya itu terdapat hubungan negatif dan sangat lemah antara sosial dan firm value. Nah, dengan demikian perubahan pada aspek sosial ini memiliki hubungan yang sangat kecil terhadap firm value. Kemudian lanjut ke governance terhadap firm value yang mana nilainya minus 0,094. Artinya ini terdapat hubungan negatif dan sangat lemah antara governance dan firm value. Hubungan ini itu menunjukkan bahwa governance hampir tidak memiliki keterkaitan langsung dengan firm value berdasarkan analisis korelasi. Berdasarkan hasil uji multikorelasi, variabel environmental, sosial, dan governance ini memiliki hubungan negatif yang lemah hingga sangat lemah dengan firm value. Selain itu, korelasi antar variabel independen juga rendah atau kurang dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita klik quick, kemudian ke estimate equation, kemudian di sini kita klik enter, kemudian spasi C, spasi klik sosial, kemudian governance, kemudian environmental, kemudian klik OK. Ini kita perbesar. Kemudian kita klik view, kemudian kita ke residual diagnostik, kemudian klik heteros. Kemudian kita tekan ke bawah. Oke, di sini karena nilai probability-nya itu 1,0000 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Varians residual ini bersifat konstan atau homoskedastisitas, sehingga model regresinya ini memenuhi salah satu asumsi klasik. Oleh karena itu, model penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke autokorelasi. Kita klik quick, kemudian estimate equation, dan kita klik from value, kemudian kita spasi C, kita klik governance, kemudian sosial,
kemudian environmental, kita klik OK, kemudian yes, kita perbesar. Dari hasil yang ditampilkan ini, itu nilai Darwin-Watson atau DW-nya itu sama dengan 0,4267, yang jauh di bawah 2. Model ini itu menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif pada residual. Nah, berdasarkan hasil uji autokorelasinya itu menggunakan statistik Darwin-Watson atau DW, itu diperoleh nilai DW-nya sebesar 0,4267. Nah, nilai tersebut itu berada jauh di bawah angka 2 sehingga menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif pada model regresi. Nah, dengan demikian asumsi bebas autokorelasi ini belum sepenuhnya terpenuhi. Selanjutnya uji regresi akan dilanjutkan oleh Maria. Selanjutnya kita akan masuk ke uji regresi. Kita klik quick, lalu estimate question. Selanjutnya kita ketik from, spasi C, spasi sosial, spasi governance, spasi environmental, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul datanya. Berdasarkan hasil uji regresi, variabel environmental memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap firm value dengan nilai probabilitas sebesar 0,0011 kurang dari 0,05. Sementara itu, variabel sosial dan governance tidak berpengaruh signifikan terhadap fair value karena memiliki nilai probabilitas 0,1810 dan 0,1110 yang lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya aspek environmental yang berpengaruh terhadap firm value, sedangkan aspek sosial dan governance belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Nilai adjust R2 yaitu 0,081419 menunjukkan bahwa variabel environmental, sosial, dan governance mampu menjelaskan variasi firm value sebesar 8,14%, sedangkan sisanya 91,86%. Dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, pada penelitian yang berjudul Pengaruh Environmental, Sosial, Governance terhadap Firm Value, hanya variabel environmental yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap firm value, sedangkan variabel sosial dan governance tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut tetap berkontribusi dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan, meskipun dengan kemampuan penjelasan yang relatif rendah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.